akan membahas tentang perjalanan umroh saya. Saya akan bagi 3 sesi. Sesi pertama saya akan menceritakan awal mula sampai kepikiran untuk umroh, mengapa memilih travel yang saya gunakan waktu umroh kemarin, dan bagaimana perasaan saya selama perjalanan umroh kemarin. Kemudian yang kedua itu terkait barang-barang yang akan saya persiapkan waktu umroh, dan yang ketiga video perjalanan saya selama di sana. Nanti ada ya video yang akan saya bagikan di sesi ketiga. Oke. Baik, jadi untuk sesi pertama saya akan menceritakan awal mula saya umroh. Oke. Jadi ceritanya itu awalnya mengapa sampai akhirnya terpikirkan untuk umroh. Oke, dimulai dulu ya dari saya ikut tablik akbar. Jadi ada tablik akbar yang diadakan oleh travel yang saya gunakan ini, yaitu Umroh Jariyah. Jadi tablik akbarnya itu diadakan di Masjid Agung. Saya lupa juga sih tahun berapa, antara 2017-2018 lah waktu itu. Itu diajak sama teman, ya oke kita ikut kan. Setelah mendengarkan tablik akbarnya, di akhir acara itu ada pembagian door prize. Door prize itu ada umroh gratis, ada voucher 1.500.000, ada voucher 500.000. Alhamdulillahnya waktu itu saya dapat voucher 500.000. Lupa juga kenapa dapat voucher 500.000, itu juga saya sudah lupa. Waktu dapat ya alhamdulillah, tapi lagi-lagi waktu itu saya tidak pernah terfikirkan bahwa dengan voucher ini, oke, saya tabung voucher ini, saya tambah 22 jutanya. Tidak terpikirkan sama sekali waktu itu. Kemudian pulanglah ke rumah. Biasa kan, kalau habis dari kegiatan-kegiatan, pulang ke rumah biasa cerita-cerita sama mami. Termasuk cerita bahwa saya dapat dopres 500.000 untuk tabungan umroh, yang kita tidak bisa tukarkan dengan uang. Ya pokoknya vouchernya digunakan untuk menabung gitu. Waktu itu mami juga responnya ya oke lah, selesai. Maksudnya biasa-biasa aja, karena kan lagi-lagi tidak pernah terpikirkan di mana gitu. Kita siapa sih? Guru. Mami juga latar belakangnya kan ya guru. Maksudnya kita tuh nggak punya latar belakang keluarga yang pengusaha, yang punya usaha besar, punya aset juga ya, aset apa ala kadarnya. Pokoknya kurang, maksudnya nggak pernah terpikirkan lah bahwa kita kan punya uang untuk digunakan untuk umroh gitu. Akhirnya selesai cerita, entah itu voucher saya simpan di mana juga saya lupa waktu itu. Sampai akhirnya tahun 2019 itu Februari, saya ceritakan dulu juga di sini dulu. Februari itu saya kan keterima di Asidik, sekolah saya saat ini. Sampai hari ini alhamdulillah. Waktu itu di 2019 mami akhirnya kepikiran untuk umroh. Mami kepikiran untuk umroh. Terbesik di hati mami untuk umroh juga, saya tidak tahu kenapa. Mungkin karena kalau menunggu jadwal hajinya itu entah kapan, dan mami juga sudah punya perasaan ingin merasakan berada di tanah suci. Akhirnya terpikirkanlah bahwa mami pengen umroh. Mami ngajak saya lah waktu itu. Mentari, bagaimana nih kalau kita umroh sama-sama? Ya saya responnya alhamdulillah dong. Ya ayo Mi, alhamdulillah yuk. Terus saya tanya dong ke mami waktu itu, memangnya ada jikawanta untuk umroh? Terus mami katakan ya menabung, mami akan menyisihkan uangnya gitu untuk umroh. Qadarullah, lagi-lagi Allah kan tidak pernah memandang seseorang dari hartanya yang kemudian dipanggil ke tanah suci. Masya Allah. Oke, jadi akhirnya kepikiran untuk menabung. Terus saya tanya lagi, mungkin di mana? Kita mau di mana gitu? Memilih travel yang mana gitu untuk umroh? Saya rekomendasikan sebenarnya tuh maunya ke travelnya ustazah saya. Tapi mami katakan di situ, di tempat kamu dapat voucher kemarin yang 500.000. Hah? Su kaget dong. Yang itu wajar lah kan, travelnya baru, travelnya baru, udah tahun berapa juga kan.
dari 2017-2018 tiba-tiba 2019 kepikiran dan memilihnya di situ. Mau pakai vouchernya lagi, masih mau dicoba gitu pakai vouchernya. Terus waktu itu saya juga masih penuh dengan keraguan terhadap travel ini, ya baru, namanya juga travel baru, kita kan harus lebih berhati-hati. Pembimbingnya juga kita nggak tahu siapa, pemiliknya juga siapa kita nggak tahu. Tapi mami bilang nggak apa-apa, coba saja di situ. Nanti vouchernya ditanya, kalau nggak terima ya nggak usah. Apalagi kan kita mau pakai program yang menabung gitu. Siapa coba, travel mana coba yang mau menerima tabungan jamaahnya, yang mau mengumpulkan tabungan jamaahnya. Sedangkan kami kan maunya itu menggunakan tabungan, mau menabung, bukan langsung memberikan total uangnya gitu. Oke, jadi akhirnya ya sudahlah. Waktu itu saya sudah di asidik ya. Jadi waktu sekitaran Mei lah, Mei, Juni baru mau mencoba untuk menabung. Saya cari-cari tahu dulu tempatnya di mana. Ketemulah tempatnya ternyata di Husjet, di Jalan Husjet. Saya lihat ternyata posisinya ini, posisi kantornya itu bersampingan dengan tokonya salah satu murid saya di Asidik. Yang sepengetahuan saya, anak didik saya ini, murid saya ini dari latar belakang orang tua yang alhamdulillah agamanya kuat. Saya tanya dong, waktu itu akhirnya kita memutuskan Juni atau Mei ke kantornya, bertanya, terima tidak ya program menabung, masih terima tidak? Alhamdulillah ternyata masih terima. Ditanyakan tentang vouchernya, dihubungilah adminnya, hubungilah tuh kan ke tuanya, pembimbingnya lah, siapa pokoknya itu. Saya yakinnya sih Ustadz Ardian mungkin ya waktu itu dihubungi. Ternyata alhamdulillah masih berlaku tuh voucher 500.000. Bayangkan voucher itu yang saya kira sudah entah kemana, ternyata mami simpan. Bayangkan, jadi mami mungkin sudah punya niatan lah waktu itu. Mami simpan vouchernya, diserahkan, masih diterima, masuklah voucher itu dalam tabungan umroh saya. Dan saya tanya kan, berani tanya dulu, karena saya jujur saja masih penuh keraguan waktu itu. Saya tanyalah ke adminnya, ini kantor Umroh Jariah ini ada tidak sih hubungannya dengan toko Asisah? Ternyata adminnya mengatakan iya, maksudnya sama, ada hubungan kerja sama lah intinya. Dari situ keraguan saya terhadap Umroh Jariah sepenuhnya hilang. Saya benar-benar langsung yakin. Lagi-lagi itu karena saya merasa toko Aziza ini, anak murid saya, anak didik saya ini berlatar belakang dari keluarga yang alhamdulillah agamanya kuat. Jadi saya betul-betul meyakinkan diri saya memilih Umroh Jariah. Oke, selanjutnya. Kemudian setelah itu kita mulailah menabung sedikit demi sedikit sampai selesailah waktu magang saya di Asidik. Waktu itu selesai magang di Asidik, otomatis gaji yang kita dapatkan itu sudah langsung bisa masuk ke rekening. Waktu itu saya langsung berpikir, apalagi mami kan sering tuh ya mengulang-ulang kalimatnya, jangan nanti ndak bisa maka dapat hajiku, nanti ndak bisa maka dapat hajiku tahun berapa pi naik dan sebagainya. Itu selalu terulang-ulang. Umroh kalau kita hitung-hitung, mami selalu menyisihkan uangnya kan 500.000, 1 juta untuk kami berdua. Kalau dihitung-hitung untuk menggenapi itu masih butuh waktu berapa tahun ya? 4 tahun lah, 4-5 tahunan. Masih lama nih kan, masih lama. Usia mami juga waktu itu udah berapa ya, 2019. Oke, pasti kenanya udah pensiun lah pastinya. Akhirnya saya berpikir, kalau tabungan saya ini, gaji saya ini di Asidik, baiknya saya gunakan juga untuk umroh sepenuhnya. Jadi tidak perlu ada saya ambil sama sekali. Apalagi kan saya tinggal sama mami, alhamdulillah kebutuhannya selalu terpenuhi. Akhirnya saya berpikir, apalagi gaji saya di Asidik, saya merasa bekerja di Asidik itu adalah sebuah keberkahan. Sampai gajinya pun adalah keberkahan bagi saya.
sehingga saya merasa karena ini adalah berkah, insya Allah untuk saya gunakan untuk umroh, semoga Allah semakin memberkahinya. Saya beritahu mami akhirnya kan, mami alhamdulillah ya responnya baik, ya boleh silahkan. Nah kan saya berpikirnya kalau saya menabung juga justru ini akan mempercepat lah waktunya, mempercepat untuk memenuhi biaya yang diperlukan. Yang tadinya 4 tahun mungkin bisa menjadi 2 tahun. Akhirnya seperti itulah. Tapi waktu itu saya beritahu mami nggak usah diambil gajinya, maksudnya tetap di rekeningnya. Nanti kalau sudah pas baru kita bawa ke tempat travelnya. Jadi yang ditabung di travelnya itu hanya uangnya mami. Sampai qadarullah 2019 akhir itu 2019 akhir di Cina, di Tiongkok, tapi 2020 awal kita diserang COVID ya, pandemi waktu itu, qadarullahnya pandemi. Akhirnya waktu itu merasa ya Allah pandemi sempat bertanya juga waktu itu mami, bagaimana mi itu di travel ya tutup pasti tutup. Tapi alhamdulillah kita tidak ragu sama sekali, maksudnya tidak terbesik sama sekali kepikiran bahwa ambil uang atau apalah, tidak ada sama sekali. Cuma oh ya udah berarti tutup, mungkin nanti beroperasinya kalau pandeminya selesai. Dan akhirnya lewat lah ya. Jadi menabungnya berhenti juga karena kan travelnya tutup tuh, kantor travelnya tutup. Mami yang selalu menyisihkan uangnya 1 juta per bulan itu akhirnya dimasukkan ke rekening yang ada tabungan, yang ada gajinya saya itu. Jadi tabungan kami terkumpulnya di situ. Akhirnya pandemi mulai redah lah, intinya mulai reda. Ternyata sudah 2022 jamaah umroh itu sudah mulai banyak yang berangkat. Sampai akhirnya saya melihat postingan dari orang tua salah satu murid saya ini, yang evakuasi saya ini. Wah, berangkat nih jamaahnya travel umroh jariah. Akhirnya saya hubungi dong, saya ceritakan kronologisnya, saya ini ada tabungan begini dan sebagainya. Ternyata direspon sangat baik, alhamdulillahnya dibantu, diarahkan, sampai akhirnya diberikan schedule mau umrohnya yang mana, pas bulan berapa, dicocokkan lah kan. Waktu itu ada beberapa bulan yang dipilihkan, 2 bulan sebelum akhirnya bulan Agustus ya. Itu semuanya saya tidak bisa karena ada kesibukan di sekolah. Akhirnya saya memutuskan ikutnya yang di bulan Agustus. Waktu itu ketampar juga sih sama statementnya Rani, adik saya. Katanya, betul-betul itu kalau panggilannya Allah, kalau tidak dipilih memang pasti ada saja halangannya. Sudah dikasihkan schedule bulan segini, tidak bisa karena ada kegiatan lain. Kalau dipikir, apa sih yang lebih penting dari ibadah ini kan? Tapi ternyata ya itu, kalau kita tidak dipilih ada saja halangannya. Akhirnya alhamdulillah bulan Agustus lagi-lagi tuh sempat juga kepikiran, ya Allah kan ada sedikit kendala terkait vaksin waktu itu masalahnya. Utamanya ke mami kan mami ada penyakit, jadi mami tuh nggak pernah vaksin. Akhirnya memutuskan untuk vaksin, tapi waktunya kan sisa 3 bulan lagi sampai akhirnya ada aturan baru bahwa yang bisa perjalanan internasional itu harus sudah vaksin 3. Itu kan tidak dapat kan, bulannya mami tidak terbaca datanya untuk bisa vaksin 3. Lagi-lagi waktu itu kepikiran, ya Allah berarti kayaknya kita memang belum dipilih sama Allah nih. Sudah diusahakan semaksimal mungkin, kalau ternyata tidak bisa ya mau gimana lagi. Lagi-lagi dari pihak travel diberikan arahan,
coba ke ini. Jadi kita diminta untuk mencoba ambil surat keterangan dan sebagainya. Akhirnya dicoba juga, diberikanlah, ternyata belakangan tidak ada lagi kendala. Jadi untuk masalah vaksin selesai, meskipun kami belum sepenuhnya yakin sampai akhirnya benar-benar berangkat. Alhamdulillah akhirnya Agustus itu tiba. Waktu umroh kami akhirnya tiba. Alhamdulillah, Masya Allah sekali. Dari semua rangkaian perjalanan, kendala-kendala yang kemudian kami temui, akhirnya kami benar-benar menjadi orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi tamunya di sana. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah sekali. Oke, sekarang jadi itu ya. Jadi awalnya kami memilih travel umroh jariyah dan awalnya terbesit pikiran untuk umroh. Oke, sekarang jadi belum masalah pembimbingnya nih. Jadi lagi-lagi kalau masalah pembimbing tuh belum sepenuhnya yakin siapa sih itu Ustadz Ardian. Pernah ikut kajiannya juga tidak pernah. Pokoknya hanya satu kali. Pokoknya saya ikut tabliknya. Benar-benar kalau masalah travel tuh saya maunya sebenarnya di ustazah saya. Tapi karena itu tadi ya ceritanya, dan alhamdulillah diyakinkan dengan latar belakang orang tua murid saya ini, jadi oke, saya meyakinkan diri. Jadi ini belum masalah yakin ke pembimbingnya. Oke, ternyata bagaimana apa yang saya rasakan, bagaimana perjalanan kami di sana bersama travel umroh jariyah ini. Masya Allah sekali teman-teman. Pas itu saya mau berkaca-kaca ya, menceritakan betapa baiknya travel ini, betapa baiknya pelayanan dari travel ini, dan betapa baiknya pembimbing kami ini, dan betapa berilmunya pembimbing kami ini. Masya Allah. Saya yakin sebaik-baik perjalanan itu sebenarnya adalah dimana kita bisa mengambil manfaat dari perjalanan kita. Di sini itu kita tidak perlu capek-capek cari manfaat. Aduh, saya cari manfaatnya di mana ya? Saya travel ini nih. Aduh, yang mana yang bisa saya ambil manfaatnya ya? Di bagian mana? Ini tuh tidak. Kita benar-benar diberikan keleluasaan untuk mengambil manfaat di dalamnya, karena semua yang kami alami, yang kami lakukan di sana itu penuh dengan manfaat. Jadi kalau kita pulang tidak mengambil manfaat dari perjalanan di travel umroh jariyah ini, luar biasa merugi, benar-benar merugi. Karena tuh kita tinggal coba, kayak kita kan nggak perlu cari, nggak perlu capek-capek. Jadi di bagian sini bisa ku ambil manfaat, di bagian sininya tidak. Semuanya di travel umroh jariyah itu kita bisa mengambil manfaat di dalamnya. Masya Allah sekali. Dari pembimbingnya, dari pelayanannya, dari perjalanannya, itu Masya Allah. Jadi selama di sana itu kami tidak pernah berhenti sama sekali diisi dengan kajian. Jadi kami selalu pengajian di sana, hampir setiap hari. Jadi jiwa kami itu tidak pernah kosong. Maksudnya ya di sana tuh kami tidak pernah merasa mungkin lagi apa apa lagi setelah ini mungkin apa, atau dipenuhi dengan pikiran mungkin belanja, oleh-oleh. Tidak, atau hanya sekedar ayo kita ke masjid, ibadah, pergi sholat, pergi mengaji di masjid. Tidak, jadi sama sekali tidak. Dari perjalanan di bandara, itu kita sudah dibekali dengan doa-doa. Itu kami selalu dibimbing loh doa-doanya. Tidak sekedar baca ki ini, tidak. Makanya kita tuh berdoa bersama, Masya Allah. Kemudian di bus tidak henti-hentinya memberikan siraman rohani, tidak pernah berhenti memberikan kami kajian. Jadi ruh kami itu selalu terisi selama di sana. Itu di bus. Sampai di hotel, yaitu pengajian setiap sorenya selalu ada. Jadi selalu terisi. Pengajiannya tentang apa? Nggak usah yang sampai yang harus kayak tinggi-tinggi. Tidak sama sekali. Jadi pengajiannya itu tentang hal sederhana, hal yang sehari-hari kita lakukan, teman-teman. Hal sehari-hari yang kita lakukan, tapi diulang-ulangi dengan lebih detail lagi sama Ustadz. Masya Allah. Maksudnya detail gimana? Mungkin kalau saya pribadi beribadah, itu tuh saya tahu nih,
diberitahu sama ustadz atau ustazah, kita tuh kalau sholat harusnya yang ini loh, ini sunnahnya loh, ini sunnahnya. Cukup sampai di situ. Oh, kita tahu, oh ternyata ini loh yang sunnah. Oke, kita lakukan yang ini. Tapi beliau tuh memberikan kami semua sudut pandang. Ini tuh yang dilakukan ini. Kalau ini yang begini. Kalau mazhab ini tuh yang begini. Kemudian yang disunnahkan tuh yang ini. Dan tidak sebatas itu, tidak sebatas ini loh yang disunnahkan selesai. Tidak. Tapi bersama dengan riwayat-riwayatnya. Itu sih yang membuat saya semakin tertegun melihat Ustadz. Masya Allah. Saya bilang tuh, ya Allah, inilah orang yang sempat saya ragukan. Ternyata ilmunya, ya Allah. Pokoknya tuh saya tidak berhenti kagum dengan Ustadz Ardian ini. Masya Allah sekali. Bukan hanya sama dia, maksudnya sama saudaranya. Jadi kami tuh dibimbing sama mereka. Beliau tuh 3 bersaudara. Semuanya Masya Allah sekali ilmunya. Siapa sih kami ini? Bersyukur sekali loh, kami tuh bersyukur sekali menjadi orang-orang yang alhamdulillah bisa mendapatkan ilmu dari beliau-beliau lah. Itu luar biasa sekali bagi saya pribadi ya. Jadi lagi-lagi itu, kalau mau mengambil pelajaran itu mengambil pelajaran dari perjalanan bersama travel umroh jariah itu sangat mudah. Karena memang kita dibekali ilmu pelajaran. Jadi bukan lagi kita mau mencari di mana mau diambil, yang mana kita mau cari pelajarannya di bagian mana, tidak sama sekali. Jadi semua dipenuhi dengan pelajaran, tinggal kita ambil saja. Jadi Masya Allah. Kemudian jadi gitu ya. Jadi intinya keraguan saya terhadap pembimbingnya yang saya katakan saya tidak kenal siapa ya ini Ustadz deh, pengalamannya sejauh apa ya, meskipun bergelar LC lulusan Mesir atau Arab Saudi, itu tetap saja saya tidak yakin karena saya tidak pernah sama sekali mendapatkan kajian dari beliau. Tapi selama di sana, Masya Allah, lagi-lagi itu lagi ya, Masya Allah yang bisa saya katakan, bisa kenal dengan beliau, Masya Allah. Semoga dapat berkahnya ya, bisa travel, bisa melakukan perjalanan bersama beliau. Oke, lanjut. Terkait lagi tentang umroh jariah ini. Jadi pelayanan itu luar biasa. Kembali ya ke pelayanannya luar biasa. Saya ini kan dengan mami saya tuh terbilang lambat lah goyangnya ya. Ya karena kondisi mami saya kan juga begitu, ada penyakit yang tidak memungkinkan dia tuh bergerak lebih cepat seperti jamaah-jamaah yang lain. Saya selalu berdoa, ya Allah semoga tuh kami ini jamaah yang tidak merepotkan jamaah yang lain. Berharap seperti itu. Tapi Masya Allah kami tuh tidak pernah merasa sama sekali merepotkan orang lain. Saking itu ya, bagaimana Ustadz membimbing jamaah yang lain, menenangkan jamaah yang lain, merangkul semua jamaah. Jadi kami tuh merasa tidak merepotkan. Kami merasa kayak kira itu kayak ndak enakan tuh ndak enak begini, kita yang paling menyusahkan. Tidak sama sekali. Jadi kami tuh tetap diberikan ketenangan. Mereka memaklumi kami, Masya Allah, itu sih. Dan lagi-lagi dengan lambatnya kami tuh karena mereka bertiga, jadinya tuh kayak ada yang mengkoordinir yang cepat, yang lambat juga dibagi sama ustadz yang lain. Jadi kami tuh semuanya dapat ilmunya gitu. Jadi kami tuh sama sekali tidak ada yang dikatakan ketinggalan. Itu sih keren banget umroh jariahnya, Masya Allah. Kemudian kalau ada yang sakit, perhatiannya Masya Allah. Ya saya pribadi merasakannya ya, karena kan mami saya sempat sakit dan ternyata tuh Masya Allah perhatiannya luar biasa. Dan untuk jamaah yang lain juga sempat ada yang sakit juga sama, perhatiannya tuh tidak membeda-bedakan. Itu saya luar biasa salut sih. Kemudian ada lagi juga, ada grup WA khusus untuk keluarga jamaah nih. Jadi tuh adik saya tuh tidak pernah ketinggalan info. Sering lihat tuh kalau sudah lihat apa gitu yang terjadi di telepon, jadi lebih asik aja sih ceritanya. Oke, yang kayak gitulah. Terus yang keren juga dari umroh jariah ini sih nggak tahu ya, ini pernyataannya Ustadz Ardian kemarin katanya, jadi dia tuh tidak menerima jamaah lebih dari 1 bus katanya, karena apa ya, agar lebih dekat gitu.
agar lebih terjalin, lebih terbangun kedekatan jamaah yang satu dengan jamaah yang lainnya. Kalau 2 bus katanya itu sudah, dan justru tuh nanti nggak dapat feel-nya gitu satu sama lain. Jadi dia hanya membuka setiap keberangkatan itu 1 bus saja. Saya salut banget loh dengan pernyataan itu luar biasa. Jujur saja, itu benar, saya merasakan itu. Jadi kami tuh merasa dekat. Kami tuh baru, jujur saya kan berdua nih sama mami saya nggak tahu sama sekali saya nggak tahu siapa-siapa, tidak ada yang saya kenal sama sekali. Tapi alhamdulillahnya karena mungkin cuma 1 bus, jadi tuh kita merasa dekat satu sama lain, saling menyapa satu sama lain, gampang gitu menyapanya satu sama lain. Coba bayangkan kalau 2 bus, mungkin itu akan menjadi lebih susah. Mungkin ya, tapi nggak tahu juga sih apakah nanti kedepannya dari pihak travelnya mau 2 bus, itu juga saya nggak tahu ya. Nggak apa-apa juga sih, dari merekanya saja yang mengatur. Intinya 1 bus ini, pernyataan Ustadz ini tentang 1 bus ini saya salut juga, luar biasa, keren. Umroh Jariah, Masya Allah. Semoga itu pelayanannya senantiasa berkembang, travelnya makin sukses juga ya. Oke. Sebenarnya sih kalau cerita kayak gini mungkin kalian nggak yakin ya. Tapi sebenarnya saya sempat mau menawarkan tuh kan, Ustadz ngajak cerita-cerita, wawancara gitu, latar belakangnya gimana supaya kalian lebih yakin. Tapi ternyata mereka tidak sempat. Jadi ya kapan-kapan lah, semoga kalian bisa mengenal beliau-beliau itu yang luar biasa. Oke, jadi itulah pengalaman saya yang luar biasa. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin mungkin memberitahu, saya jujur saja, selama di sana saya mungkin tidak punya kenangan tentang bagaimana saya memaksimalkan ibadah. Itu mungkin tidak ada ya. Bagaimana di sana, apakah saya selalu ke masjid, itu tidak. Apakah saya selalu mengaji di masjid, itu juga tidak. Saya juga apakah saya punya pengalaman menyentuh Ka'bah, juga tidak sama sekali. Saya tidak punya kenangan itu. Karena kondisi mami itu tidak memungkinkan untuk selalu ke masjid, sehingga saya harus membagi waktu supaya mami dapat juga pahala berjamaahnya. Jadi kadang-kadang bersama mami di hotel, dan kadang-kadang saya menyempatkan diri ke Masjidil Haram, begitu juga di Masjid Nabawi. Tapi yang paling membuat segalanya menjadi indah, membekas, dan saya punya memori yang paling indah, kenangan yang paling indah di dalamnya itu karena alhamdulillah Allah memberikan saya kesempatan menggenggam tangan mami, mengelilingi Ka'bah, menggenggam tangan sosok yang menggenggam tangan saya sejak kecil, menuntun saya, bahkan sampai hari ini yang selalu memegang tangan saya dikala saya merasa sendiri. Saya bersyukur sekali karena Allah memilih saya untuk menggenggam tangan mami, memutari Ka'bah. Itu sih kenangan paling indah bagi saya, Masya Allah sekali. Dan saya berharap semoga itu bisa terulang lagi bersama adik dan kakak saya tentunya, dan tetap di travel umroh jariah, Masya Allah. Oke, jadi sekian ya teman-teman video pertama saya. Nantikan video kedua dan ketiga. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.